Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kehidupan Biddy Mason, seorang wanita Afrika Amerika yang lahir sebagai budak dan kemudian menjadi salah satu wanita terkaya di California. Kehidupan luar biasa beliau merangkum penghapusan perbudakan dan perluasan wilayah Amerika Serikat ke barat pada abad ke-19. Bergabunglah bersama saya saat kita menelusuri kisah hidupnya. Biddy Mason diyakini lahir pada tanggal 15 Agustus 18 di Hancock County, Georgia, meskipun kita tidak bisa memastikan detail ini. Dia diberi nama Bridget saat lahir, tetapi dikenal sebagai Biddy di masa mudanya dan akan mempertahankan nama itu sepanjang hidupnya. Biddy lahir sebagai budak karena Georgia di kawasan Deep South Amerika Serikat masih merupakan negara bagian yang masih melegalkan perbudakan dan akan tetap seperti itu selama hampir 50 tahun. Yang lebih buruk lagi, di masa mudanya Biddy dipisahkan dari orang tuanya dan dijual kepada seorang pemilik perkebunan di Georgia, Robert Smithson. Meskipun masa mudanya dan bahkan sebagian besar tahun-tahun awal dewasanya penuh kesulitan dan dihabiskan dalam perbudakan, Biddy mempelajari banyak keterampilan selama waktu itu, yang nantinya akan membantunya untuk berhasil di tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, di perkebunan milik Robert Smithson yang telah membelinya dari pemilik aslinya pada tahun 1820-an, Biddy banyak belajar tentang peternakan dan pertanian. Selain itu, para pelayan lain di sana mengajarinya tentang pengobatan tradisional yang telah dibawa dari Afrika ke Amerika Serikat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dia juga mempelajari keterampilan sebagai bidan selama tahun-tahun ini. Pada tahun 1836, Biddy diberikan sebagai hadiah pernikahan atau dijual kepada Robert dan Rebecca Smith, pasangan muda yang memiliki perkebunan lebih ke barat di negara bagian Mississippi. Dia akan menghabiskan 10 tahun berikutnya di sana. Selama waktu itu dia memiliki 3 anak, semuanya perempuan. Ellen lahir pada tahun 1838 dan pada tahun 1844, dan Harriet pada tahun 1847. Ada spekulasi bahwa tuannya, Robert Smith, adalah ayah dari anak-anak ini, tetapi tidak ada bukti pasti untuk mengonfirmasi hal tersebut. Pada tahun 1847, beberapa misionaris Mormon tiba di Mississippi untuk mulai mengonversi penduduk setempat ke Gereja Baru Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, yang sering secara informal dikenal sebagai Gereja LDS atau Gereja Mormon. Gereja ini didirikan oleh Joseph Smith di bagian barat negara bagian New York pada tahun 1820-an setelah ia mengaku mengalami serangkaian wahyu ilahi, dan gereja tersebut berkembang pesat pada tahun-tahun berikutnya. Seiring dengan itu, mereka mulai bergerak ke barat untuk mencari Sion Amerika di perbatasan Amerika Serikat. Pada tahun 1840-an, mereka sudah memiliki pos-pos di beberapa bagian Illinois, Ohio, dan Missouri. Tetapi pertumbuhan kekuatan gereja di wilayah-wilayah ini juga menimbulkan perlawanan, dan pada tahun 1844, Smith tewas dalam kerusuhan di Illinois. Namun demikian, para pengikutnya tetap berkomitmen pada tujuan tersebut, dan kelompok Mormon terus bergerak ke selatan dan barat pada tahun-tahun berikutnya untuk mencari pengikut baru. Dan salah satu kelompok Mormon inilah yang tiba di perkebunan Smith di Mississippi pada tahun 1847. Tidak lama setelah misi Mormon tiba di Mississippi, Robert Smith bergabung dengan gereja LDS, dan kemudian ia memutuskan untuk pindah ke Utah karena para pemimpin gereja Mormon telah menuju ke sana untuk mendirikan komunitas perbatasan yang baru. Dia membawa keluarganya dan budak-budaknya bersamanya, termasuk Biddy dan 3 putrinya. Di sana, penerus Joseph Smith sebagai kepala gereja, Brigham Young, telah memimpin umatnya ke lembah Salt Lake, dan mereka mulai mendirikan sebuah pemukiman yang nantinya akan menjadi pusat Mormonisme, yaitu Salt Lake City. Disinilah keluarga Smith dan rombongan besar yang juga mencakup mereka menuju pada tahun 1847, melintasi Colorado pada tahun 1848, dan tiba di Utah. Sepanjang perjalanan, keterampilan medis Biddy sangat berguna dan dia menjadi anggota penting dalam rombongan tersebut. Ketika mereka akhirnya tiba di Utah, Smith dan kelompoknya menetap di kota Cottonwood, tidak jauh dari Salt Lake City. Gereja Orang Suci zaman akhir bukanlah denominasi agama yang mendukung penghapusan perbudakan. Memang, Brigham Young jelas memiliki antipati terhadap orang Afrika Amerika, dan perbudakan diizinkan di Salt Lake City serta pemukiman sekitarnya.
Namun, pada tahun 1851, sebuah keputusan dibuat oleh Young yang sekilas membuncah kemungkinan bagi Bidi untuk memperoleh kebebasannya. Pada tahun 1848, Amerika Serikat telah memperoleh sejumlah besar wilayah yang membentang dari Texas hingga Samudra Pasifik dalam penyelesaian damai Perang Meksiko-Amerika. Ini termasuk wilayah yang dikenal oleh orang Meksiko sebagai Alta California, tetapi dengan cepat menjadi negara bagian California di Amerika Serikat. Pada tahun 1848 juga ditemukan banyak urat emas di California, dan ketika kabar ini menyebar, puluhan ribu pencari emas dan petualang lainnya mulai berbondong-bondong menuju barat ke California. Demam emas tahun 1849 dan tahun-tahun setelahnya membuat negara bagian itu berkembang sangat pesat, dan Brigham Young sangat ingin gereja orang suci zaman akhir hadir di wilayah California. Akibatnya, pada tahun 1851, ia mengirimkan sebuah misi ke barat daya menuju San Bernardino di California. Dia memberi instruksi kepada mereka yang melakukan perjalanan itu bahwa ketika California diterima menjadi bagian dari Amerika Serikat pada tahun 1850 sebagai negara bagian ke-31, California masuk sebagai negara bagian bebas. Karena itu, orang-orang yang diperbudak tidak bisa dimiliki di negara bagian tersebut, dan siapapun yang membawa budak mereka dari Utah ke California pada dasarnya memberikan kebebasan kepada mereka. Jadi, ketika Robert Smith memutuskan untuk ikut dalam misi ke California bersama keluarganya dan para budaknya, tampaknya Bidi akan segera mendapatkan kebebasannya. Tetapi, Smith punya rencana lain. Robert Smith tidak membebaskan budaknya setelah tiba di California, dan banyak orang yang diperbudak seperti Bidi sama sekali tidak tahu bahwa mereka berhak atas kebebasan mereka ketika memasuki negara bagian tersebut. Selain itu, pada awal tahun 1850-an, pihak berwenang di California umumnya enggan menuntut pemilik budak yang masuk ke negara bagian tersebut bersama budaknya dan tidak membebaskan mereka. Karena itu, Bidi dan putri-putrinya tetap diperbudak selama beberapa tahun setelah tiba di California. Pada tahun 1855, salah satu putri Bidi, Ellen, mulai menjalin hubungan dengan seorang pria kulit hitam merdeka bernama Charles Owens. Dari Owens lah Bidi mengetahui bahwa hukum California telah melarang perbudakan dan bahwa Bidi memiliki hak untuk menggugat secara hukum terhadap status dirinya dan putrinya yang masih menjadi budak Robert Smith. Owens kemudian membantunya mengajukan petisi terkait hal itu ke pengadilan Kabupaten Los Angeles. Bidi tidak diizinkan untuk berbicara atas namanya sendiri. Tetapi karena tuannya, Robert Smith, tidak hadir, diputuskan untuk memberikan kebebasan kepada Bidi dan ketiga putrinya sesuai dengan hukum California. Dengan demikian, kasus tersebut ditunda pada Januari tahun 1856 ketika Bidi berusia sekitar 38 tahun. Pada saat ini, Bidi memilih untuk mengambil nama Mason sebagai nama belakangnya. Ini adalah nama tengah dari seorang Amasa Lyman, seorang Mormon di San Bernardino yang pernah mempekerjakan Bidi selama beberapa waktu dan yang tampaknya sangat ia hormati. Setelah memenangkan kebebasan dirinya dan putrinya pada tahun 1856, Bidi dan putri-putrinya pergi tinggal bersama keluarga Owens yang telah membantunya mengajukan banding atas kasus hukumnya, dan putrinya Ellen segera menikah dengan Charles Owens. Bidi mendapatkan pekerjaan sebagai perawat, memanfaatkan keterampilan medis yang ia peroleh saat tumbuh besar di Georgia dengan baik. Dia segera berhasil dalam profesi ini karena California dilanda wabah cacar pada akhir tahun 1850-an dan awal 1860-an, sementara keterampilannya sebagai bidan selalu dibutuhkan. Mason hidup hemat dan menabung uangnya selama masa ini. Pada tahun 1866, dia telah menabung cukup uang untuk membeli rumah sendiri di Spring Street, Los Angeles seharga $250. Ini adalah harga yang murah karena Spring Street berada di pinggiran Los Angeles pada saat itu. Tetapi seiring kota berkembang pesat, lokasinya menjadi lebih sentral. Dengan membelinya, Bidi menjadi salah satu perempuan kulit hitam pertama yang memiliki properti di California, dan tak lama kemudian dia memiliki lebih banyak lagi. Sikap hemat yang sama seperti yang dia tunjukkan pada tahun-tahun pertama kebebasannya terus berlanjut hingga tahun 1870-an. Dan Bidi mulai menggunakan uang yang telah dia tabung untuk membeli properti murah di pinggiran kota, yang kemudian dia jual beberapa tahun kemudian dengan keuntungan yang besar.
Seiring nilai properti yang terus meningkat di sekitar Los Angeles, pada awal tahun 1880-an, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar dan menggunakan itu untuk mulai membangun gedung-gedung komersial di kota, yang kemudian dia sewakan sebagai ruang kantor. Sebagai hasil dari kepekaan bisnisnya dan keahliannya di industri properti California, pada akhir tahun 1880-an, B.D. Mason, wanita yang lahir sebagai budak di Georgia 70 tahun sebelumnya, telah mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan sekitar $300.000, setara dengan kurang lebih $10 juta dalam nilai uang saat ini. Kegiatan BD tidak hanya terbatas pada urusan bisnis ya. Pada tahun 1872, dia dan menantunya Charles Owens juga ikut mendirikan cabang Los Angeles dari Gereja Episkopal Metodis Afrika Pertama, Gereja Afrika Amerika Pertama di Los Angeles. Pertemuan-pertemuan untuk merencanakan dan mengorganisir pendirian gereja tersebut diadakan di rumah Mason di Spring Street. Tanah tempat gereja itu dibangun juga langsung disumbangkan olehnya. Mason juga dikenal luas saat ini karena kegiatan filantropi dan amalnya. Misalnya, dia diakui berperan penting dalam mendirikan sekolah dasar pertama di kota untuk anak-anak Afrika Amerika. Dia juga memberikan sumbangan besar kepada badan amal dan kegiatan sosial setempat setelah kekayaan pribadinya memungkinkan dia untuk melakukannya. Beberapa dari kegiatan ini cukup mencolok. Mason misalnya sering mengunjungi narapidana di wilayahnya untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka. Pada tahun 1880-an, ketika banjir besar melanda Los Angeles dan ribuan orang menjadi miskin, Mason membuka bon atas namanya di beberapa toko kelontong, dan melalui rekening tersebut ia membayar belanja para korban banjir selama berminggu-minggu setelahnya. Akhirnya, di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia pada dasarnya mengubah rumahnya menjadi campuran antara panti asuhan dan rumah perawatan bagi orang-orang miskin. Orang-orang datang ke sini setiap hari untuk mencari bantuan guna meringankan kemiskinan mereka. Dan ketika BD sudah tidak mampu lagi menyambut mereka di gerbang luar karena kesehatannya menurun, cucunya akan membawa mereka masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengannya. Tidak mengherankan dengan semua ini, BD dikenal di komunitas Afrika Amerika di Los Angeles sebagai Nenek Mason. Mason meninggal pada tanggal 15 Januari 1891 pada usia 73 tahun di Los Angeles. Meskipun dia telah menjadi sosok yang dihormati di komunitasnya, baik karena filantropi maupun aktivitas keagamaannya, dia tetap dimakamkan di kuburan tanpa tanda di pemakaman Evergreen yang terletak di distrik Boyle Heights di kota itu. Baru hampir 100 tahun kemudian, kontribusinya terhadap sejarah awal California diakui ketika sebuah batu nisan besar didirikan di atas makamnya pada tahun 1988. Setahun kemudian, Museum Afro-Amerika California mengadakan pameran untuk menghormati hidupnya dan menetapkan tanggal 16 November 1989 sebagai Hari B.D. Mason. Saat ini, B.D. Mason Memorial Park di Los Angeles dinamai untuk menghormatinya. Dengan demikian, 1 abad setelah masanya, kisah luar biasa Mason menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video tentang B.D. Mason ini. Saya harap Anda menganggapnya menarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar. Dan jika Anda punya saran, silakan tinggalkan juga di komentar. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa langsung mendapatkan semua video saya begitu saya mengunggahnya. Jika Anda ingin melihat produk-produk yang saya miliki di toko Amazon saya, baik itu mikrofon, kamera, barang-barang sejarah utama, atau buku, pastikan untuk melihatnya melalui tautan di deskripsi. Dan pokoknya, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.